Jadi untuk tugas nomor 1 ya, ini ada ya ini panjang garisnya itu 12 ya, 12 kemudian dikali 5 itu kan kira-kira 60 ya, 60 mili. Jadi itu adalah sebenarnya persegi ya, panjang kemudian lebarnya, lalu 12 mili itu dibagi 4 ya, jadi jarak antar garisnya itu 3 mili ya. Nah, jadi di sini bisa digambarkan dengan line, di sini bisa diklik, kemudian ya biasanya first point-nya di mana, tinggal diklik saja bebas kan ya. Lalu ke bawah itu tadi kan 60 mili ya, jadi ini settingannya memang sudah menjadi 60 ya, jadi kita tuliskan 60 itu 60-nya itu dalam mili ya. Nah, kemudian ya ini tinggal kita kopikan saja ya. Copy, kemudian select objeknya, enter. Ini kita tinggal inginnya base point-nya di mana ya, ini di tengah-tengahnya atau di ujung juga sama saja. Jadi di sini kita kopikan ke arah kanan, itu jaraknya 3 ya. Lalu 6, lalu 9 ya, lalu 12. Ya seperti ini ya. Lalu ya tinggal yang lainnya ini ditempatkan di sini. Ya. Nah, tinggal mengganti ketebalannya ya. Karena sebenarnya ini ketebalannya juga tergantung saat di printnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat di propertiesnya, kemudian ya bisa lebih banyak lagi seperti ini di line weight-nya ya, ketebalannya. Atau bisa juga nanti dituliskan di sini line weight. Ini untuk yang ini ya sebenarnya 0,5 tapi itu juga terlalu tebal ya. Ini bisa berapa saja dicoba saja ya, kira-kira saat di print itu yang mana yang paling cocok ya. Nah, ini biasanya belum terlihat, harus diperlihatkannya ini seperti ini ya. Jadi terlihat antara garis tebal dan juga tipis ya. Nah, ini memang yang terlihatnya yang memang harus dilihat saat di print ya. Jadi ini contohnya saja, ini adalah garis. Jadi ini sudah otomatis ya garisnya itu. Nah, kalau kalian lihat line type-nya di sini belum ada ya. Sebentar, line type. Nah, kalau belum ada, di sini bisa klik other ya, kemudian load. Nah, jadi karena belum ditambahkan ya, ini kan baru, file baru, jadi kalian bisa menambahkannya sendiri di sini. Jadi misalkan yang ini, kemudian yang ISO ya biasanya, kemudian yang ini ya, 3 ini. Nah, jadi ini sudah ditambahkan, oke, jadi ini tinggal kalian ubah di situ. Nah, seperti ini ya. Nah, ini default-nya seperti ini. Nah, tapi kan ini kan kita bisa mengatur ya jaraknya ini, atau panjang garis panjang ini dan juga titik-titiknya itu di scale-nya. Jadi itu ya tergantung dari uh, yang ingin kalian buat ya. Scale-nya bisa kita turunkan jadi 0,5 ya, sesuai dengan contoh yang ada di gambar tugasnya itu ya, seperti itu. Yang ini juga sama. Yang ini kalau tidak salah ya. Kemudian 0,5.
Sedangkan yang ini itu garis putus-putus ya. Ya mungkin kira-kira seperti itu ya, bisa juga diperkecil lagi. Kemudian ya tinggal di grup saja ya. Untuk selanjutnya di copy. Jadi ini sudah di grup, tinggal di copy ke kanannya itu sebanyak 5. Ya, bisa di mana saja ya. Dan jaraknya ya ini langsung ataupun 12 ditulis. Kemudian ke sana berarti 24. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi ini sudah didapatkan seperti yang contoh soal tadi ya. Kalau ada pertanyaan silahkan saja ya. Ini hanya mencontohkan saja ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Jadi untuk yang nomor 2 saja langsung 2 senti, 1,5, 2,5. Itu ya ini menggambarkannya dengan ringkaran ya. Kemudian kita berikan radiusnya. Jadi center kemudian itu dalam senti berarti ini adalah 20 mili ya. Kemudian ada satu lagi ringkarannya di tengah ya, ini tengah 15. Nah, jadi kemudian jaraknya 2,5, 4,5, 6 ya. Jarak antara satu lingkaran dengan lingkaran yang lain di radiusnya ya. Jadi tinggal kita move, enter, kemudian select objeknya ini, di enter lagi, base point-nya adalah di titik ini. Kemudian jaraknya adalah 60 mm ya. Nah, jadi kita cek jaraknya dari sini ke sini itu, ya ini karena pengaturan dimensinya ya. Ini sebelum diatur dimensinya ya, tapi ini sudah jelas 25 ya. Nah, kemudian untuk membuat busurnya ya kira-kira karena bisa dengan ini ya, busur ini, tapi karena kan kita tahu informasi radiusnya ya. Di sini ada berbagai macam ya, hanya kita bisa menggambarkannya yang ini, radius ini. Nah, karena ini juga agak sulit ya, karena kan eh, kita menentukan titik awalnya, kemudian titik akhirnya, kemudian radiusnya. Sedangkan di sini kan kita tidak tahu titik awalnya di mana ya. Jadi yang bisa kalau di sini dengan cara itu ya dikira-kira saja ininya di mana, lalu ini contohnya saja ya. Titik akhirnya di mana, lalu digambarkan busurnya 35 seperti itu ya. Nah, ini kebetulan pas ya. Atau setelah itu kalian bisa move saja, misalkan tidak terlalu pas atau seperti apa ya. Cara yang lain ya seperti tugas kalian jadi menggambar lingkaran yang bersinggungan ya. Jadi di sini kalau lihat lingkaran itu ada garis tangannya yang bersinggungan 2, lalu dengan radiusnya berapa ya. Jadi ini sudah terlihat ya, ini garis tangannya yang ke satu, ini yang kedua, tinggal dihitung 35 ya, seperti itu. Yang bawah juga sama,
ini, kemudian ini 35. Nah, jadi ini lingkaran ini sudah berpotongannya di satu titik ya dengan ini. Ini tinggal di trim saja. Jadi ini bisa dihapus. Ya, dihapus seperti itu. Nah, jadi lebih mudah dan juga lebih akurat ya dibanding dengan menggambar busur tadi ya. Yang tadi tuh mungkin kebetulan saja menggambar titiknya di situ. Nah, kemudian ini contohnya karena setelah ini kan kita akan membahas mengenai proyeksi ortografik ataupun tampak dua dimensinya ya, tampak depan. Nah, ini biasanya untuk mengubahnya jadi 3 dimensi ya kita bisa seperti ini ya. Di sini ada 3 dimensi tool, kemudian yang paling mudah adalah press dan pull ini ya. Jadi misalkan bentuk ini kita ingin menaikkan dimensi ya, ketebalannya itu berapa ya. Misal 25 seperti ini, yang ini lebih tinggi 30, lalu yang bagian ini juga bisa langsung bisa lebih rendahnya ya 15, seperti itu ya. Nah, jadi jika kita lihat ya seperti ini ya, nampakkan 3 dimensinya ya. Kemudian kita gabungkan ya, union jadi satu gambar ya. Nah, kemudian untuk proyeksi ortografiknya itu bisa ke layout. Ini juga nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Di sini layout. Ya ini standarnya juga nanti akan diperlihatkan ya. Jadi ada 2 tipe proyeksi, ada satu sudut pertama first angle itu yang Eropa dan juga third angle itu Amerika ya. Itu yang akan dibahas di modul ini ya. Nah, jadi ini otomatisnya ini kita bisa ganti-ganti sih orientasinya, tapi ini sebagai contoh saja. Misalkan ini tampak depannya, kemudian kita langsung enter. Nah, ini secara otomatis ini tampak atas, tampak samping kiri kanan, yang lainnya. Kemudian ini proyeksi 3 dimensinya ya. Seperti ini. Ya, ini tinggal nanti diubah scale-nya. Nah, kan kalau kalian menggambar menggunakan AutoCAD kan seperti ini ya, kira-kira secara otomatis, tapi kan apakah ini benar atau tidak ya harus dicek ulang ya, apa pemakaian garis-garisnya ini sesuai dengan aturannya itu. Nah, jadi di teori atau pengetahuannya itu harus diketahui juga ya, tidak harus ada menggunakan softwarenya saja, karena softwarenya itu ya memang otomatis seperti ini ya, jadi harus ada aturan-aturan lain yang harus dipelajari ya. Jadi penempatannya, kemudian etiketnya bagaimana ya, apa garis tepinya seperti yang itu yang lain-lainnya. Mungkin saya kira seperti itu ya. Ada pertanyaan mungkin ini sebagai gambaran saja ya. Nanti untuk tugas yang lainnya juga seperti itu. Untuk prakteknya mungkin akan dibahas setelah UTS ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh saja ya. Permisi Pak, izin Ya, bertanya Pak. silakan. Kenalin Pak, saya Aji Dewantoro 024. Mau bertanya kalau misalnya kan pakai ukuran 0,25 gitu, yang garis tipisnya tuh kadang kalau di scan dia kayak hilang gitu Pak kalau di scan pakai HP Pak. Nah, apakah boleh Pak kalau garis tipisnya kita pakai 0,5 tapi garis tebalnya tuh kita pakainya 0,7 gitu Pak? Ya, boleh saja sih. Nanti dilihat lagi saja ya untuk tugas selanjutnya ya.
sebenarnya 0,35 ya kalau 0,7, jadi setengah, garis tipisnya itu setengahnya dari itu ya, setengahnya dari garis tebal ya. Jadi jika 0,7, garis tipisnya 0,35 ya. Intinya memang ya harus bisa dibedakan ya, karena ini memang keterbatasannya saat mengupload filenya ya. Baik, mungkin saya lanjutkan ya ke materi yang akan kita bahas selanjutnya ya, yaitu mengenai proyeksi ortografik ya. Ya sebenarnya ini kalian sudah bisa melihatnya di video yang ada segmen-segmennya itu ya. Jadi sedikit pengulangan saja. Ini sudah minggu kemarin juga sudah diperlihatkan secara singkatnya ya. Jadi multi view ortografik itu pandangan 2 dimensi, bisa tampak depan, samping kanan, atas, bawah, dan yang lainnya ya. Seperti contoh ini penjelasannya jadi proyeksi ortografik atau kadang juga ortogonal ya. Gambaran ortogonal itu merupakan gambar pandangan majemuk bertujuan untuk memperoleh gambar atau informasi yang lengkap dari suatu benda 3 dimensi ya. Jadi pandangan ini yang informasi yang lengkapnya itu tampak depan, kemudian atas, dan juga tampak sampingnya ya. Yang paling lengkapnya memang pastinya penampakan 6 gambar ya. Nah ini contohnya ini ya, tampak depan. Ini proyeksi isometri atau 3 dimensinya, kemudian ini tampak depannya seperti ini. Ada garis nyata dan yang lainnya itu nanti akan dibahas lagi ya. Nah, ini contohnya untuk gambar rumah ini ada informasi yang paling lengkap ya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada depan, kiri, kanan, belakang, dan juga atas bawah seperti ini. Kemudian untuk cara menggambarkan proyeksi ortografik ya seperti ini ya. Jadi saat kita melihat dari atas, ya ini garis tampak berarti garis yang nyatanya, garis tebalnya yang terlihatnya ya seperti itu. Jadi ini contohnya diproyeksikan ke bidang depannya, kemudian ditempatkannya di sini ya. Kalau kita lihat dari kiri ya yang bagian ini kan jadi garis putus-putus seperti kalau dilihat kanan ya semua bagian ininya adalah eh, garis nyata ya. Jadi ya perlu banyak latihan juga untuk memvisualisasikannya ya. Nah ini ada 2 pembagian proyeksi ya. Jadi tadi sudah sempat disinggung juga, jadi first angle atau proyeksi sudut pertama itu proyeksi Eropa karena dia penempatannya di sudut pertama ini ya. Sudut pertama ini kemudian bidang proyeksinya itu ada di belakang bendanya ya. Jadi jika kita ada di sini, bidang proyeksinya ada di sini. Kemudian di atas, bidang proyeksinya ada di bagian bawahnya. Itu yang proyeksi Eropa. Sudut ketiga itu proyeksi Amerika, jadi ada di sini. Jadi diproyeksikannya di depan sini. Kita melihatnya di sini tadi ya. Kemudian di atas diproyeksikannya di atasnya di sini. Yaitu dari pengertiannya ya. Jadi mengapa disebut sudut pertama, sudut ketiga ya. Nah, jadi ini proyeksi sudut pertama diperoleh dengan cara menempatkan benda pada kuadran pertama di sini, kemudian diproyeksikannya di sini ya, di belakang bendanya. Kemudian yang proyeksi sudut ketiga atau proyeksi Eropa, menempatkan bendanya di kuadran ketiga, diproyeksikannya di depan bendanya ya. Jadi bidang proyeksinya itu ada di depan arah pandangan kita, pengamatan kita. Nah, jadi ini perbedaan yang mungkin lebih mudahnya ya. Jadi benda proyeksi pertama itu bendanya terletak di antara pengamat dan bidang proyeksi ya. Jadi ini bendanya kita proyeksikan di belakangnya ya.
Jadi gambar yang kita lihat di depan ini digambarkannya di belakangnya ya, bidang proyeksinya. Jadi bendanya terletak di antara pengamat dan juga eh, bendanya di antara pengamat dan bidang proyeksinya. Nah, seperti ini. Jadi yang kita lihat ini garis nyata, tapi digambarkannya di bidang yang ada di belakangnya ya. Ini juga ada di belakangnya dari atas, ini ada di bawahnya sini. Nah, kemudian kalau proyeksi sudut ketiga atau proyeksi Amerika, ya sebenarnya lebih mudah seperti ini ya. Jadi bidang proyeksinya itu terletak di antara ini pengamat dan bendanya. Jadi gambar ini itu diproyeksikannya ke depannya ya, searah ke bidang proyeksi yang ada di depannya. Dan ini juga sama, jadi ini yang terlihatnya seperti ini diproyeksikannya di depan seperti ini. Ini di atas, kemudian ini yang di tampak depannya. Nah, jadi ini ya, ini kira-kira contohnya ya untuk menggambar proyeksi sudut ketiga. Jadi ini bagian yang kita lihat, garis nyatanya diproyeksikan di depannya. Ini juga yang kita lihat di atas, kemudian ini di samping kanannya. Kemudian ini proyeksi sudut pertama atau proyeksi Eropa, ya kita lihat di depan sini, diproyeksikannya di belakangnya ya, seperti itu. Nah, yang berbedanya nanti itu hanya penempatannya saja ya. Jadi penempatan saat digambarnya itu bagaimana. Tapi kan kalau kita lihat plan view atau yang tampak atas itu sama dengan ini ya. Yang ini juga sama dengan yang ini. Jadi sebenarnya sama, hanya penempatannya saja yang berbeda. Nah, tapi memang mungkin orang Eropa ya lebih seringnya menggunakan yang proyeksi Eropa. Kemudian yang Amerika juga lebih senangnya menggunakan yang Amerika ya. Kalau Indonesia ya mungkin kita mempelajarinya keduanya ya, karena mungkin kadang ada yang menggunakan Eropa dan juga kadang ada yang menggunakan Amerika. Nah, ini adalah sama juga seperti tadi, tapi ini simbol yang digunakan ya, simbol yang digunakan untuk sudut pertama dan juga sudut ketiga. Ini berdasarkan dari pandangan bentuk ini ya, kerucut kemudian ada potongannya ini. Jadi ini ada tampak depan untuk proyeksi sudut pertama atau Eropa kan ditempatkannya di belakangnya, kemudian tampak samping kanan ya, itu ditempatkannya di belakang sini. Nah, kalau kita buka ya, ini depan, jadi ini ke belakangnya situ ya. Jadi kita buka dari sini ke sana ya, ke belakang, sehingga sejajar di sini, jadi tampaknya kan akan seperti ini ya. Jadi ini depan, ini adalah tampak dari kanan ya. Ini kan kita melihatnya dari kanan sini ya. Nah, jadi untuk proyeksi sudut pertama atau proyeksi Eropa ini adalah tampak kanan kemudian depannya ya. Jadi penempatannya ini depan, kemudian yang kanannya itu ada di sebelah kirinya. Jadi ini kan tampak kanannya, tapi saat ditempatkan di saat penempatannya itu di samping kiri dari pandangan depannya. Itu kan karena proyeksinya itu saat dia dilepaskan bidang proyeksi ini ke belakang, itu kan ada di sebelah kiri ya, pandangan kanannya. Jadi untuk proyeksi sudut pertama itu terbalik ya. Yang kita lihat dari kanan itu adalah merupakan ditempatkannya di kiri, atau gambar ini ada di kiri dari pandangan depannya, tapi ini adalah sebenarnya adalah tampak kanannya. Jadi terbalik mungkin itu secara singkatnya. Sedangkan untuk proyeksi sudut ketiga atau proyeksi Eropa ya sama ya, tidak terbalik. Jadi kita lihat ini dari depannya, kemudian ini dari samping kanannya, kemudian saat kita lepaskan bidang proyeksinya ini ke depan ya. Ini mengarah ke depan ke sana ya,
sejajar dengan tampak depannya jadi seperti ini. Jadi tampak kanan ditempatkannya juga di sebelah kanan dari pandangan depannya. Nah, jadi seperti itu ya. Yang tampak kiri ya ditempatkannya di kiri di sini. Atas ada di sini, bawah ada di sini. Kalau yang ini terbalik, tampak kanannya ditempatkan di kiri, tampak kirinya ditempatkan di kanan. Mungkin itu secara singkatnya untuk proyeksi Amerika dan juga proyeksi Eropa ya. Jadi memang lebih mudahnya untuk melihatnya di proyeksi sudut ketiga atau Amerika ya, karena tampak kanan nanti ditempatkannya juga di sebelah kanan. Tapi intinya bagaimana cara tadi menempatkannya ya. Jadi membuka dari box ini ya, box dari bidang proyeksinya itu ke arah depan dari pandangan depannya. Jadi seperti ini. Jadi ini box pandangan depannya, kita bukanya ke sebelah sini. Jadi ini pandangan tampak kanan ini akan ada di sebelah kanan untuk proyeksi Amerika. Nah, nanti akan berbeda untuk proyeksi yang Eropa ya, karena ini kan ada di belakang situ ya. Jadi dibukanya berarti yang bagian sini itu ke bagian belakang situ. Tampak depannya ada di belakang. Ya, ini contoh ini ya bisa kalian lihat ya. Seperti ini contohnya proyeksi Amerika. Jadi kita melihat tampak depan ini penampakannya seperti ini ya. Jadi ini garis nyata seperti ini dan ini dan yang lainnya seperti itu. Nah, jadi yang paling lengkap itu ada 6 buah pandangan pada proyeksi sudut ketiga ya. Ini depan, kanan ditempatkan di kanan, yang kiri ditempatkan di kiri, ini belakang, kemudian atas dan bawah. Nah, kalau kita lihat di sini kan hampir sama ya antara tampak depan dan belakang, atas bawah dan juga kiri kanan. Jadi sebenarnya yang paling utamanya itu dari sini itu hanya 3 pandangan saja ya. Jadi bisa kita singkat hanya 3 buah pandangan saja pada proyeksi sudut ketiga maupun sudut pertama ya. Jadi ada tampak depan, tampak kanan, dan juga tampak bagian atasnya. Jadi ini pandangan yang perlunya ya. Nah, ini contohnya juga ya dari sumber lain. Nah, mungkin ya biasanya ini pandangan depannya yang sebelah ini ya. Jadi jika ada panah ya, jika ada panah dari sini, panah ke situ, berarti itu adalah tandanya itu adalah pandangan depannya ya. Jadi ini pandangan depannya, kemudian ini adalah pandangan kirinya ya. Kemudian ini adalah pandangan atasnya ya. Nah, jadi ini pandangan kanan itu dilihat dari kanan di sini, kemudian dilepaskan ke bagian sini, sehingga bagian ini ada bagian kanan. Jadi pandangan kanan ini dilihatnya dari sebelah sana ya, dari sini ke sini. Kemudian atas ya dari sini ke sini, kemudian dilepaskannya terhadap pandangan depan ini ya. Jadi dari sini dilepas ke sini, jadi bagian atasnya menyambungnya seperti ini ya. Di bagian ini menyambungnya ke sini. Bagian apa miring ini menyambungnya ke bagian sini. Jadi itu harus diperhatikan ya. Jadi bukan yang bagian ininya bukan ada di bagian sini ya, itu terbalik. Jadi bagaimana dia melepaskan bidang proyeksinya ya, kanan ada di situ. Kemudian ya ini juga sama sebelumnya ya. Ini tampak depannya, ini proyeksi sudut pertama, jadi proyeksi Eropa jadi terbalik ya. Ini tampak depannya, kemudian tampak kanannya itu ditempatkan di sebelah kirinya. Tampak atas itu ditempatkan di sebelah bawahnya ya. Jadi ini tampak depannya seperti ini ya. Diproyeksikannya ke bidang bagian belakangnya ya. Seperti ini. Jika kita melihat dari atas, diproyeksikannya di bidang bagian bawahnya. Dan dari kanan ini di sebelah sini. Jadi saat kita melepaskan proyeksinya dari sini ke bagian belakang sini, jadi seperti ini.
Yang ini ke bagian belakang bawah. Jadi ini tampak atasnya itu ada di bagian bawahnya. Ya, ini juga sama. Jadi ini pandangan depannya di sini ya. Kemudian pandangan kirinya ini, pandangan atasnya ini. Jadi ini di ke belakang sana ya. Jadi pandangan kiri ini terhadap pandangan depan berarti di sana. Yang ini ke bagian bawah situ. Jadi pandangan atas adanya di bagian bawah, pandangan depan, yang pandangan kiri itu adanya di sebelah kanan dari pandangan depan. Nah, jadi ini yang mana ya? Jadi terlihat ini pandangan depannya, kemudian ini proyeksinya ya. Nah, yang mana pandangan Eropa, mana pandangan Amerika ya. Coba silahkan difikirkan dulu, baru jika ada yang sudah ketemu silahkan dijawab ya. Yang kiri apa coba? Kiri Eropa Pak harusnya Pak. Kiri sudut Enggak Pak. Kiri Amerika bukan Pak. ya. Kiri Amerika. Iya. Coba dilihat lagi ya. Jadi ya bukan artinya yang pertama kiri itu yang sudut pertama ya. Jadi ini kita lihat saja, ini pandangan depannya di sini, kemudian pandangan kanannya ditempatkan di kanannya. Berarti ini adalah proyeksi Amerika ya, sudut ketiga. Pandangan atasnya ditempatkan di atas. Nah, karena ini kan mudah ya, ini ditulis ada front view, right view, tapi kalau tidak ada ininya kalian juga harus bisa ya. Kalau ini pandangan Eropa karena yang kanan, karena ya ini pandangan kanannya ditempatkan di bagian kiri dari bagian depannya. Ya silakan, mungkin ada Gimana Pak? pertanyaan. Saya belum paham Pak, itu gimana Pak? Maaf, bisa diulangi lagi Pak. Ya, saya ulangi, kemudian nanti di bagian lain juga akan ada ya contoh-contohnya. Memang saat pertama pasti akan bingung ya. Nah, jadi kalau pertama ya harus jangan terbalik saja antara Eropa dan Amerika ya. Gampangnya memang Amerika itu tidak terbalik, sedangkan yang Eropa itu terbalik ya penempatannya. Sudut ketiga kemudian disebutnya Amerika, lalu sudut pertama itu Eropa ya. Nah, yang sudut ketiga itu ya dia tidak terbalik ya. Jadi saat kita melihat pandangan depan ya ini yang terlihat, kemudian saat kita melihat pandangan dari kanan sini ini proyeksinya ya. Nah, tapi kita penempatannya itu ada di sebelah kanannya untuk yang pandangan Amerika. Jadi sesuai ya. Jadi pandangan kanan ya kita tempatkan itu di sebelah kanan dari pandangan depan. Kalau pandangan atas kita melihatnya dari atas ya. Di ini orangnya ini kita melihat di sini, kita melihatnya ini bagian atasnya ya. Jadi ini bagian atasnya, ini bagian bawahnya. Nah, pandangan ini ya kita tempatkannya jika ditempatkannya di bagian atas dari bagian depan yaitu proyeksi Amerika ya. Jadi sesuai. Di sini jika pandangan kiri dan ini jika pandangan bawah tempatkannya di sini. Tapi untuk yang proyeksi Eropa dia akan berbeda ya, dia akan terbalik. Jadi pandangan atas itu akan ditempatkan di bagian bawah, pandangan kanan itu ditempatkannya di sebelah kiri dari pandangan depan. Seperti itu. Jadi intinya mungkin karena pandangan Eropa itu ditempatkannya tadi di sini ya, di belakang bidangnya ya. Di bagian ini depannya, kemudian saat kita melihat dari kanan di sini ya, itu juga akan digambarkannya di bagian belakang sini ya. Di bagian ini ada di sini, kemudian saat kita melihat bagian atas, ya ini akan digambarkannya diproyeksikannya di bagian bawahnya ya.
Jadi ini ada di sini. Nah, saat kita lepaskan, ini bagian depannya, yang ini kan dilepaskannya ke bagian belakang ya, sesuai dengan tampak depannya. Jadi tampak kanan ini itu akan ada di kiri di sini, dilepaskan ke sana. Yang bagian ini dilepaskan ke sini ya, jadinya akan ada di bagian bawahnya. Jadi ini depan, ini kanan, ini adalah atasnya ya, tampak dari atasnya. Nah, kalau kalian lihat juga ya ini sama ya, tampak di sini dan ini sama kan proyeksinya tidak berubah sama sekali ya, baik itu garis nyata maupun garis putus-putusnya itu sama. Jadi sebenarnya hanya penempatannya saja yang berbeda ya. Ya, ada yang kurang jelas? Mungkin kita lanjutkan dulu saja ya, sambil nanti dilihat lagi slide-slide-nya ya, contoh-contohnya. Memang ini jika hanya pertama akan agak sulit ya, jadi harus ada latihannya juga ya. Latihannya yang lebih mudah dulu Amerika, kemudian yang sedikit lebih sulit yaitu proyeksi Eropa. Tapi sebenarnya kalau melihat di sini kan sebenarnya sama saja ya, hanya penempatannya saja yang dibedakan. Nah, ini mungkin ya ini pemilihan pandangan ya. Ini sudah dijelaskan juga kalau yang lengkapnya itu ada 6 pandangan, tapi karena ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini sama yang dengan depan, atas bawah itu sama ya, jadi pandangan yang perlunya itu hanya ada 3. Nah, ini contohnya juga tidak hanya 3, bisa juga kalian memilihnya itu hanya 2 pandangan saja yang perlu ya. Jadi seperti bentuk ini, jika diproyeksikan kan seperti ini ya. Ini depannya, kemudian ini depannya, kemudian ini kanannya, kemudian ini atasnya. Ini depan, ini kanan, ini atas. Depan dan atasnya itu sama ya, jadi yang pandangan atasnya itu tidak perlu. Kemudian yang ini, yang 2 ini contohnya sebenarnya tidak sama, tapi hanya dengan 2 gambar saja, yaitu pandangan depan dan atas saja itu sudah bisa menggambarkan benda ininya saja, benda ini ya. Jadi ini juga bisa dihilangkan. Jadi untuk benda yang seperti ini ya, karena kan ini hanya kepanjangan dari benda depannya ya, depannya kemudian ke belakang itu hanya ada ketebalannya mungkin ya, intinya ketebalan atau kedalamannya ya. Ada lubang di sini juga sudah terlihat ada di sini. Jadi sudah jelas dengan pandangan depan dan pandangan atasnya. Yang ini juga sama, hanya ke sebelah sininya juga hampir sama kan dengan ini. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kalau proyeksi itu kita lihatnya bidang yang paling gedenya aja yang bisa nutupin semuanya ya, Pak ya? Kayak bidang yang paling besar kayak misalkan nomor 2 nih, yang kotak nomor 2. Ya. Itu yang diproyeksi yang alasnya aja karena bisa nutupin ketebalannya gitu ya, Pak? Ya, depannya ini ya. Ya, memang saat menggambar ya bisa jadi alasnya, ini ketinggiannya. Apakah ada simbol untuk menggambarkan ketebalan kayak gitu, Pak? Atau dibuat kayak gitu Ya, aja? ada. Ada, oke. Kalau dari atas sebenarnya kan ini bisa terlihat ya ketebalan untuk kesininya ya. Ini kan bagian atasnya, berarti ini ketebalannya. Tapi nanti ada simbol yang lain, itu hanya tambahan keterangan saja kira-kira ke belakangnya itu seperti apa ya. Jadi hanya bentuk bahasa tulisannya, bisa ditulis saja. Ini nanti contohnya yang lain lagi ya. Jadi bagaimana cara menentukan pandangan mana yang perlu ya, ini ada beberapa pemilihannya. Jadi contohnya adalah yang ini ya. Jadi dipilih adalah pandangan yang memberikan garis putus-putus atau hidden line atau invisible line yang paling sedikit ya. Nah, contohnya ini depan, atas, kemudian atau bisa dipilih depan bawah ya.
Nah, perbedaannya kan ada atas atau bawah ya. Nah, karena bawah ini banyak garis putus-putus atau hidden line-nya, yang dipilih adalah bagian yang atasnya ya. Walaupun kan sama sebenarnya ya, depan dan bawah ataupun depan atas ya. Maksudnya yang penting kan dua pandangan ya, ke belakangnya itu bisa mengikuti dari pandangan atasnya. Jadi tidak perlu tampak samping kanannya sebenarnya. Nah, tapi yang mana yang dipilih antara atas dan bawah itu dilihatnya dari pandangan yang memberikan garis putus-putusnya yang paling sedikit ya. Kalau ini kan lebih banyak ya garis putus-putusnya, jadi dipilih adalah yang atas dan depan. Kemudian pemilihan pandangan yang memberikan jarak antar pandangan yang cukup ya. Nah, jadi walaupun seperti tadi, kalau ini sama ya, depan kanan ataupun atas ya, ini bisa saja yang dibutuhkan dua pandangan ya. Kemudian ya ini mana yang lebih cocoknya ya, tergantung dari penempatannya ya, yang memberikan jarak antar pandangan yang cukup. Kalau kita memilihnya depan kemudian kanan, itu tidak ada space yang kosong ya. Nah, tapi jika kita memilih depan kemudian atas, kan penempatannya harus ada di atasnya. Bagian kiri dan kanannya itu bagian kosong ya. Jadi ini yang dipilih yang sebelah ini ya, yang depan dan kanannya. Jadi ini ya harus diperhatikan sebelum membuat gambarnya ya, terutama saat menggambarnya secara manual. Kemudian contoh selanjutnya, ya ini berkaitan dengan yang tadi ya, jika tingginya bendanya itu lebih besar daripada lebarnya, ya yang dipilih adalah pandangan depan dan kanannya, dibandingkan pandangan depan dan atasnya ya. Jadi jika tingginya itu tinggi ini lebih besar dibandingkan ininya, ya, lebih baik sepertinya depan dan kanan daripada depan atas, karena itu akan menyisakan bagian kosongnya di sini. Tapi jika lebar bendanya itu lebih panjang ya seperti ini lebih panjang daripada tingginya, lebih cocoknya adalah depan dan atasnya. Karena jika depan dan kanannya itu dia akan menyisakan ruang kosong di sini. Nah, kemudian ini contoh benda-benda yang punya sumbu simetri dan berpenampang lingkaran, pena atau poros dan sebagainya, itu cukup digambarkan dengan satu pandangan saja. Seperti ini baut atau mur ini ya. Ini juga kan hanya tinggal di hanya cukup satu pandangan saja ya, karena depannya itu sudah cukup jelas dan juga ke belakangnya itu kan hanya berbentuk seperti ringkarannya. Jadi bulat, kemudian ada bulat lagi dan ini. Jadi tanda sumbu ini juga menunjukkan bahwa permukaan ini dan permukaan ini itu adalah lingkarannya. Jadi cukup hanya dengan satu pandangan saja seperti pena ya. Pena kan sudah jelas itu bentuknya, penampangnya lingkaran. Kemudian yang ini juga sama, itu hanya tinggal menambahkan saja ketebalan bendanya tadi ya. Ketebalan ke belakangnya itu seperti apa. Jadi tinggal ditambahkan saja diameter bendanya atau tebal bendanya, walaupun ini diameternya juga sudah ada di sini. Nah, kemudian ini alternatif ya, karena kalau hanya berdasarkan proyeksi yang konvensional atau yang sesungguhnya, itu akan seperti ini ya. Jika ini adalah pandangan depannya, kemudian ini tampak kanannya, ini tampak atasnya, kemudian proyeksinya Eropa ya. Jadi pandangan kanan itu ada di depannya ya, bidang proyeksinya ada di depan bendanya, kemudian ini dilepaskan ke depan, ini juga ke depan seperti ini. Nah, ternyata kan ini ada ruang kosongnya ya. Nah, untuk menghindari ini ada alternatifnya. Ini walaupun alternatif saja ya, alternatif saja, karena kan sebenarnya ruang kosong ini tadi bisa juga untuk menggambarkan bentuk tiga dimensinya ya.
Nah, kalau tidak ada bentuk 3 dimensi, peletakan gambar ini terlalu padat dan terdapat ruang kosong sehingga harus ada seperti ini. Jadi bisa saja alternatifnya side view-nya itu seperti ini ya. Jadi dilepaskannya itu terhadap ke sini, bagian ini menempelnya ke bagian sini ya. Nah, jadi ya walaupun tidak biasa ya, karena ini kan disebut alternatif juga. Jadi ini tampak depan, tampak atas, tampak kanannya di sini. Ditempatkan di bagian kanan dari pandangan atas. Jadi ini hanya alternatif saja ya, untuk menghindari adanya ruang kosong tadi. Nah, ini juga sama, jadi ini terlalu dekat, kemudian ini terlalu jauh. Yang paling bagusnya ini seperti ini, walaupun masih ada yang kosong, tapi ini bisa juga digunakan untuk gambar 3 dimensinya. Jadi jangan terlalu rapat itu untuk menambahkan dimensinya nanti. Nah, kemudian ini contoh soal ya, atau tugas kedua ya. Nah, jadi tugas 2 ada 2 soal. Yang soal yang pertama, jadi ini gambarkan pandangan depan, ini depannya ya. Depan, kemudian atas, dari atas ini, kemudian dari kanan itu seperti ini ya. Pandangan depan ditunjukkan oleh panahnya. Jadi ini jika ada panah seperti ini, itu berarti pandangan depannya ya, otomatis. Kemudian tiap segitiga bantu berukuran 8 kali 8 mm ya, segitiganya. Jadi ini panjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak ya. Jadi 4,8 cm ya. Ini juga kesananya juga 4,8, ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama juga ya. Kemudian digambarkan proyeksi Amerika ya. Jadi proyeksi Amerika coba. Nah, jadi ini gambarnya ya, ukurannya tadi ya. 8 kali 8 kali 8 kali 6 ya, dalam senti. Jadi pertama kalian buat dulu kotak bantu ya. Jadi bisa juga untuk mempermudah kalian gambarkan dulu kotak bantunya. Ini adalah untuk pandangan depannya, lalu pandangan kanannya di sebelah sini ya, ditempatkan di sebelah kanan dari pandangan depan. Ini jaraknya juga jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat saja ya. Bebas saja sebenarnya, tapi jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu jauh. Jadi ini untuk pandangan atasnya ya. Kemudian ya yang paling mudah menggambar pandangan depannya dulu ya. Atau ini contohnya ini adalah ada garis bantunya, tapi tidak perlu kalian gambar ya. Kalian kan bisa menggunakan penggaris ya. Jadi ini jika 2 kotak berarti 8 kali 2 ya, 1,6 cm. Jadi ini 16 mili. Jadi untuk menggambar ini kan jika kita lihat dari depan ya, berarti garis ini ada garis nyata semuanya. Dari sini menuju ke sini ya. Kemudian dibagi tiap 2 kotak atau tiap 16 itu ada garis nyatanya juga. Jadi dari sini bisa dilanjutkan, kemudian dari sini ke sini 16 mili juga, itu digambarkan seperti ini. Ke sana 16 mili juga ya. Jadi seperti ini. Kemudian untuk menggambarkan bagian atasnya, itu bagian ini ya. Ini 1 kotak berarti 8 mili. Jadi kalian titik di sini ya, karena menggunakan penggaris atau langsung garis. Jadi tapi jangan terlalu tebal dulu. Kemudian menentukan titik tengahnya ya. Ini kan dari sini 2 kotak, kemudian dari ini 1 kotak ya. Ini 2 kotak, 2 kotak, ini 1 kotak. Jadi titiknya di sini ya. Tapi menggunakan penggaris juga bisa ya. Jadi dari sini ke sini 8 mili, dari sini ke sini 24 ya, karena 3 kotak 8 kali 3. Jadi titik di sini, kemudian titik di sini tinggal dihubungkan saja garisnya. Satu lagi juga sama, dari situ tinggal dihubungkan saja di sini. Setelah itu tinggal dihapus saja bagian ininya, garis bantunya ya. Nah, jadi proyeksinya seperti ini ya. Ininya tidak perlu ya, ini hanya contohnya saja.
dimensi-dimensi ini, jadi langsung digambar seperti ini garis-garis ini ya. Yang garis putus-putus ini juga hanya sebagai garis bantuan ya untuk menunjukkan contoh di sini. Kemudian untuk yang gambar tampak kanannya sudah terlihat ya. Jadi bentuknya seperti L ini. Jadi kita gambar dulu garis nyatanya atau garis bendanya ya. Nah, seperti ini, kemudian bagian ini kita bisa hapus ya, garis bantunya. Nah, seperti itu. Setelah itu kalau sudah beres tinggal melihat bagian-bagian lain yaitu hidden line-nya ya. Garis putus-putusnya itu ada di bagian sini ya. Bagian sini itu harus ada garis putus-putus, jaraknya 2 kotak ya, di 16 mili. Di bagian sini digambar garis putus-putus sampai ke titik sini. Lalu satu lagi jangan lupa yang ini juga ya. Ini ada perpotongannya. Jika dilihat dari sebelah kanan kan berarti harus ada garis putus-putus di sini ya. Jadi dari sini ke sini. Jangan lupa jaraknya ya. Jadi harus dilihat jaraknya kalau dari sini ke sini adalah 3 kotak. Jadi 24 mili ya. Jadi ini yang pertama seperti ini, kemudian penggambarannya itu ujung dari sini dan ujung di sini itu harus menyambung ya, menyambung dengan garis nyatanya. Lalu bagian ini dari sini ke sini ya, jaraknya adalah 24, jadi harus persis seperti ini. Oke, kemudian tinggal bagian atasnya ya, ini ya, kita tinggal jika kita melihat bagian atas, kemudian ini yang bagian ini itu akan ada di bagian sini, bagian ini itu akan ada di bagian sini. Jadi ini ada lubang seperti ini, kita gambarkan dari sini ke sini. Kemudian bagian ini adalah yang ada di sini, itu 2 kotak. Bagian ini seperti ini ya, karena ini kan menyambung dari sini ke sini. Kemudian satu lagi ada yang ini, bagian ini. Kemudian yang di tengahnya ada juga yang ininya. Jadi walaupun ini miring ya, ada kemiringan, tapi jika dilihat dari atas ya tampaknya seperti ini ya, 2 kotak juga, dari 1, 2 kotak. Jadi tidak terlihat kemiringannya ya dari tampak atasnya. Jadi harus dilihat bahwa ini itu miring, ada kemiringan itu dari tampak depan sini. Lalu setelah itu ya tinggal dihapus bagian ininya, jadi jangan lupa ya kalau menggambarnya menggunakan garis bantu kotak seperti itu, jangan lupa nanti untuk menghapus bagian yang tidak adanya, karena ini kan tidak ada ya jika dilihat dari atas. Nah, setelah selesai, kalau sudah yakin gambarnya itu betul, proyeksinya itu betul, kalian bisa menambahkan ketebalannya ya. Ini contohnya. Jadi ketebalannya itu bisa di akhirnya ya, untuk membedakan antara garis tipis ini dan juga garis tebalnya ini. Jadi diingat ketebalannya kira-kira 0,5 untuk garis tebal dan juga 0,25 untuk garis yang tipis. Nah, jadi nanti harus ada perbedaan antara garis tebal dan garis tipis ini. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk tugas 2 nomor 1 ya, seperti itu ya. Jadi ini tidak perlu, ya ini sudah ada contohnya, jadi tinggal digambarkan saja seperti ini ya. Penempatannya juga harus seperti ini, jarak dari sini juga tidak boleh terlalu panjang ataupun terlalu dekat ya. Ini kira-kira berapa ya, 2 cm mungkin bisa. Ya, ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk tugas kedua ini nanti tiap soal satu kertas atau dijadikan satu kertas lagi, Pak? Boleh saja satu kertas ya. Karena bisa ya, untuk ukurannya saya kira tidak ada masalah. Jadi satu kertas saja. Supaya lebih mudah ya, lebih singkat. Ya, dicoba saja dulu ya. Sepertinya bisa untuk jadi satu kertas ya.
dilihat dimensinya dulu. Langsung, karena kan langsung dijawab saja ya. Seperti ini. Nomor 1. Ada lagi? Silahkan. Permisi Pak, berarti ini Ya. masih digambar di kertas A4 ya Pak? Iya, masih. Untuk Oh, iya. tugas-tugas latihan digambar kertas A4 ya. Oh, oke Pak, terima kasih Pak. Iya, ada lagi? Izin bertanya Pak, berarti nanti tugas 2-nya itu langsung buat pandangan atas, depan, sama kanan ya? Bendanya nggak usah digambar lagi kan Pak? Iya, nggak perlu. Langsung ininya saja jawabannya. Oke, makasih Pak. Ya. Ya, diingat ya, ininya tidak perlu ya. Ini dimensinya hanya sebagai garis bantuannya saja. Oh Lalu, iya. ya silakan. Oh iya Pak, berarti bentuknya nanti landscape ya Pak, bukan portrait? Atau tetap portrait? Portrait saja mungkin ya, karena ini PDF. Kalau landscape mungkin saya mengeceknya harus di rotate dulu ya saat dikumpulkan di PDF ya. Oh, oke Pak, Ya, terima kasih. landscape saja ya, sesuai dengan soalnya juga kan dalam bentuk potret ya, salah. Jadi potret ya, sesuai dengan apa yang sebelumnya ya. Iya Pak, terima kasih Ya. Pak. Nah, jadi nanti ya setelah itu ya ini tanda untuk proyeksi Amerika ya, jangan dilupakan. Ya, jadi kalau hanya ada tanda ini ya berarti kalian harus bisa memahami bahwa ini ada depan, kemudian ini kanan, ini adalah tampak atasnya. Kemudian dari 3 pandangan ini nanti minggu depan ya proyeksi isometri itu dari tim gambar ini kalian menggambarkan bentuk 3 dimensinya seperti ini. Jadi kebalik ya. Kalau tadi dari 3 dimensi ke ortografik, nanti dari ortografik ini ke aksonometri ya, isometri atau yang lainnya. Mungkin ini lanjutannya, saya kira sebenarnya ada di videonya ya, jadi tidak akan saya terlalu detail ya. Nah, ini pandangan depan ya, untuk menentukan pandangan depan, pengertian pandangan depan adalah yang memberikan informasi terbanyak, kemudian bentuk khas atau fungsi bendanya itu dapat diketahui. Jadi contohnya sepeda ini walaupun biasanya lazimnya tampak depannya ya sepertinya, depannya ya yang terlihat di depan gitu. Jadi ini depan, kemudian ini kiri, kemudian ini atas, tapi sebenarnya yang memberikan informasi yang terbanyak, memperlihatkan bentuk khas dan fungsi bendanya itu yang ini ya. Jadi ininya dalam gambar teknik itu adalah sebagai pandangan depannya. Jadi gambarnya ini seperti ini pandangan depannya, kemudian ini tampak atasnya, tempatkan di bagian atas untuk proyeksi Amerika, dan ini kanannya. Lalu penempatannya juga harus menunjukkan bentuk yang jelas. Kemudian kalau hanya tampak depan ini ada bentuk lain yang lebih baik ya, itu tampak samping di sini, ini jadi pandangan depannya. Lalu posisinya juga harus yang stabil yang atau normal saat beroperasi ya, jangan karena gambarnya harus potret atau gini jadi gambarnya seperti ini. Jadi bukan seperti itu ya. Lalu untuk bentuk wajah ya pasti tampak depan ya yang paling lengkap, bukan tampak sampingnya atau tampak atas bawahnya. Tapi untuk gambarnya kuda atau itu harus memperlihatkan bentuk badannya, berarti yang paling tampak depannya itu tampak samping di sini. Sama juga untuk pesawat ya. Karena untuk memperlihatkan dimensi-dimensi yang lainnya, yang lengkapnya itu dari sampingnya seperti ini. Jadi itu yang akan menjadi tampak depan. Kemudian ini juga ada pandangan tambahan. Ya, karena biasanya kan bentuk yang miring seperti ini ya, jika dengan proyeksi biasa itu panjangnya itu akan berbeda ya. Jadi pastikan kalau di depan seperti ini ya, seperti proyeksi tadi yang bentuknya kubus, itu bentuk miring ini ya pasti dimensinya akan berubah ya.
Nah, untuk mempertahankan bentuk dimensi bentuk yang miring seperti ini, bidang yang miring ini, ada juga tambahan pandangan yang lain ya. Jadi sesuai dengan ukuran aslinya sehingga dibutuhkan pandangan tambahan. Jadi bidang proyeksinya itu bisa mengikuti dari kemiringan dari bidang miring ini. Jadi tegak lurus seperti ini. Nah, jadi nanti penempatannya atau saat dilepaskan bidang proyeksinya juga sama, akan ada garis ini miring. Jadi seperti ini ya. Ya walaupun memang tidak lazim, tapi kadang bisa juga untuk memperlihatkan bentuk bagian tertentu yang lebih jelas. Jadi ini pandangan tambahannya seperti itu. Jadi bidang miring P ini bisa digambarkan sesuai dengan ukuran aslinya. Kemudian ini juga sama jika bendanya itu menempel dengan membentuk sudut ya. Jadi menempel di sini dengan bentuk sudut. Bagian atas itu, sehingga kalau diproyeksikan sesuai dengan yang konvensional ya, tampak depannya itu seperti ini ya. Kemudian tampak kanan juga karena bentuk sudut jadi seperti ini, kurang bisa memperlihatkan bentuknya dan juga dimensinya ya, karena dimensinya pasti akan berbeda ya, karena membentuk kemiringan, sehingga bisa juga menjadi ini. Ini pandangan depannya, ini adalah pandangan tambahannya, jadi dilihatnya sesuai dengan kemiringan ininya. Tegak lurus dengan kemiringan ini. Jadi dilihatnya seperti ini adalah tampak depannya akan lebih jelas ya dibandingkan yang ini dan ini. Jadi pengertiannya itu pandangan majemuk ya, yang bukan merupakan proyeksi standar. Jadi ini tambahannya. Jadi bisa juga ada tampak depannya, kanannya ini hanya sebagai tambahannya untuk lebih memperjelas, atau bisa juga ya hanya pandangan tambahan ini saja karena yang ini yang lebih jelas dibandingkan dua ini. Seperti itu. Jadi bukan merupakan proyeksi yang standar ya. Ini catatannya juga. Kemudian pandangan tambahan sebagian itu karena gambar ini ya. Menggambar ini, proyeksi ini kemudian lengkap dengan bagian-bagian ininya ya. Ada garis putus-putus dan yang ini sesuai dengan proyeksi itu kan memakan waktu yang lama ya. Jadi bisa juga hanya sebagian saja. Jadi sebagian saja untuk menentukan bagian ini seperti ini, yang miring ini sesuai seperti ini. Bagian ininya tidak perlu digambarkan ya, karena detailnya ini kan pasti sulit untuk menggambarkannya ya. Karena ini kan sudah dilihatnya sudah dalam bentuk proyeksi miring ya, sesuai kemiringan ini. Jadi bisa seperti ini, tidak perlu digambarkan seluruhnya, tapi diperlihatkan bahwa bagian ini itu terpotong ya. Ini kan untuk menggambar bagian yang terpotong itu dengan gambar garis bebas ya. Ini garis bebas seperti ini. Jadi ini pandangan sebagian. Kemudian tambahan ya. Ini tambahan, ini juga tambahan, tapi digambarkannya secara sebagian. Kemudian ya ini juga sama, tidak perlu digambarkan secara lengkap, tetapi cukup menggunakan pandangan sebagiannya. Jadi ini tidak jelas, yang bawahnya itu lebih jelas. Karena ini ya lebih banyak garis putus-putusnya ya, jadi hanya digambarkan saja yang bagian depannya saja. Ini juga untuk menggambar lubang bisa juga seperti ini. Nah, ini untuk pandangan detail ya. Jadi untuk mendetailkan beberapa bagian tertentu ya diberi bulatan. Kemudian ini dengan ada scale yang lebih besar ya. Jika ini 1:1, ini 3:1. Kemudian ini penggunaan garis ya. Jadi ini ada lubang. Ini ya contohnya seperti ini. Ini juga ada dilubangi ya. Jadi tampak dari depannya ini seperti ini ya. Ini ada di bagian tengahnya, ini juga seperti ini ya. Ini ada bagian belakang sini ya. Jadi saat proyeksinya itu tampak depannya seperti ini ya.
Nah, ini yang perlu diingat yang aturan yang sebelumnya ya. Jadi yang ini adalah harus menyambung, kemudian ini diusahakan melompati ya. Jadi tidak ada spasinya, ada spasinya. Kemudian yang ini karena ini kelanjutan dari sini ya. Untuk membedakannya itu ada spasi di sini. Jadi ini hampir sebagai kelanjutan bentuk bagian depan ini dan ini. Jadi harus ada spasinya. Kemudian garis sumbu ini juga bukan hanya garis simetri ya, tapi juga ini menunjukkan bahwa bagian ini itu adalah ada lubang ya. Membentuk bulat atau lubang. Jadi ini lubang bentuknya bulat. Yang ini juga sama. Garis ini ada lubang dan juga bentuknya adalah bulat ya, seperti ini. Kalau tidak ada garis ini kan lubangnya bisa juga persegi ya. Tapi karena ada garis ini, itu juga menunjukkan bahwa itu adalah sumbu dari adanya lubang. Seperti itu. Kemudian garis-garis yang diutamakan, karena kan pasti biasanya ada garis-garis yang berhimpit ya, antara garis benda, garis bayang-bayang, kemudian garis sumbu itu, sehingga yang diutamakan itu garis bendanya yang pertama, kemudian garis hidden line atau garis bayang-bayang, kemudian yang ketiga adalah garis sumbu. Jadi contohnya ini tampak bagian atasnya ya. Bagian ini itu adalah garis bendanya ya, tampak dilihat dari atas. Yang bagian ini ada garis sumbu ya, karena ini ada bentuk lingkaran, ini garis sumbu lubang ini. Nah itu kan berhimpit ya, tengah-tengahnya berhimpit dengan yang ini, sehingga yang digambarkan prioritasnya itu adalah garis bendanya yang ini. Lalu ini untuk garis sumbunya kan pasti melebihi dari garis benda ini ya, seperti ini ya, melebihi garis bendanya ini, jadi ada kelebihannya. Nah kelebihannya untuk membedakan dengan yang ini itu harus ada jaraknya, ada spasinya. Kemudian contoh yang B ini garis benda yang ini ya, garis benda ini dan juga garis hidden line di sini ya, lubang ini, ujung dari lubang ini kan itu berhimpit ya antara ini dan ini, sehingga yang diutamakan adalah garis bendanya. Jadi garis hidden line ini atau bayang-bayang yang ini itu tidak perlu digambarkan karena ada di belakangnya. Dan juga karena garis benda itu yang diutamakannya. Lalu yang C ini adalah yang berhimpit itu garis ini ya. Ini bagian ini itu kan ada di belakang ya. Saat kita lihat dari tampak samping di sini pasti ini jadi garis hidden line, kemudian ini juga ada garis sumbu ya. Nah karena garis sumbu, garis bayang-bayang itu lebih diutamakan dibandingkan garis sumbu, maka yang digambarkannya itu hanya garis bayang-bayangnya saja. Dan ini tidak perlu ada tambahan garis sumbunya ya, karena yang berhimpit itu garis bayang-bayang dengan garis sumbunya. Jadi tidak perlu ada ininya lagi tambahannya, seperti itu. Nah ini juga contohnya ya garis sumbu ini untuk menunjukkan bahwa dia adalah bentuknya membulat ya. Jadi kalau kita gambarkan di 3 dimensinya ini harus ada garis sumbunya di sini ya. Harus titik seperti itu, lalu ini ke sana, titik garis-garis yang menembus ya. Nah jadi saat di depan ya seperti ini, bisa juga sampai ke bawah ya karena ini bulatannya sampai ke situ. Nah saat dilihat dari tampak kanan juga harus ada garis sumbunya di sini ya. Seperti itu, titik garis ya. Lalu saat di bagian atas juga sama, garis titik garis seperti itu. Ya, jadi bukan hanya persegi panjang saja, tapi ada gambar ini untuk menandakan bahwa bentuk atasnya itu adalah dia membulat ya, seperti itu. Nah, kemudian gambar pandangan mana yang berulang, berapa pandangan yang perlu. Ya, kira-kira yang mana ya? Ada mungkin ini, silahkan dijawab jika ada yang
Yakin? Oh, Yang pertama saja, gambar pandangan mana yang berulang. Ini kan ada 3 pandangan yang biasanya perlu ya. Ya silakan siapa? tes Ya, silakan kurang jelas. itu Pak. Mungkin Pak yang berulang yang itu Pak, yang bagian atas sama samping Pak. Ya, lalu berapa pandangan yang perlu? Mungkin yang perlu cuma satu Pak. Jadi antara atas atau kanan diberi salah satu gitu Pak. Antara apa? Ya, satu betul ya. Oh ini Yang lain juga bisa ya. Satu, sebenarnya satu yang perlu. Kemudian pandangan yang mana saja? Halo? Kalau satu yang mana saja? Oh, yang mana maksudnya? Pandangan depan, Pak. Ya mungkin ya langsung. Betul ya. Jadi pandangan depan ini saja sebenarnya itu yang perlunya ya. Atau ya tambahannya bisa juga yang atas atau yang kanannya. Karena untuk yang lainnya itu bisa dengan menambahkan dimensi saja ya. Nah, yang ini juga sama. Jadi bentuk yang tadi ada lubang di sini, ada lubang di tengahnya. Jadi ini ada garis putus-putus di sini. Kalau yang lainnya itu sama ya. Jadi ini untuk menandakan ada 2 ya, bahwa bentuk ini bidang ini membulat dan juga untuk bahwa lubangnya itu adalah lubangnya juga bulat. Seperti itu. Kemudian ini juga sama ada lubang lagi ya untuk misalkan untuk ada baut atau mur yang masuk ke situ ya nantinya. Itu bentuknya biasanya ada lubang yang besarnya, lubang yang kecilnya, kemudian ada lubang besarnya. Jadi lubang kecil ini dan juga ada lubang yang besarnya untuk menempatkannya ya. Nah, jadi jika proyeksi sebenarnya ya seperti ini ada garis putus-putusnya tampak kanan ya. Kemudian ada garis sumbunya ya. Kemudian garis sumbunya ini karena berhimpit dengan bagian ini, ya sehingga digambarkannya hanya bagian ininya saja, garis bayang-bayangnya saja. Nah itu tadi sudah dibahas, mungkin ini sama juga ya. Ya ini bisa kalian baca saja ya, mengapa seperti itu. Nah berapa pandangan yang perlu ini juga sudah sama seperti tadi ya. Jadi ini walaupun dilubangi, ya pandangan yang perlunya itu sebenarnya hanya satu saja, yaitu pandangan depannya ini. Yang lainnya itu tinggal ditambahkan ketebalannya saja, thickness-nya saja ya sana. Nah kemudian menggambar bentuk silinder ya itu tadi sudah sempat dibahas. Jadi bentuk silinder atau membulat seperti ini jangan lupa ada garis sumbunya. Jadi garis sumbunya itu ada di sini untuk bentuk 3 dimensinya ya. Dan juga ada di sininya juga ya. Jadi saat menggambarkan tampak depan di sini ada garis sumbu di sini. Lalu untuk bagian sini saat dilihat di sini itu ada di sini dan juga ada di bagian sini. Jadi seperti ini. Kemudian ini garis perpotongan. Ya, ini sesuai dengan yang dilihat saja ya. Jadi garis perpotongan ini kan terlihat ada perpotongan, jadi digambarkannya juga harus ada garis perpotongannya di sini. Kalau ini tidak ada bersinggungan berarti juga tidak ada garisnya di sini. Proyeksinya juga pasti dia akan mengikutinya ya. Ini kalian lihat saja. Lalu garis perpotongan dengan garis singgung. Ya ini karena memang tidak ada seperti ini berarti ya proyeksinya ya pasti tidak ada garisnya. Kalau ini kan ada perpotongan di sini, jadi digambarkan garisnya seperti itu. Kemudian ini karena permukaannya halus ya, tadi juga sama seperti tadi. Jadi jika ini permukaannya halus berarti pandangan atasnya itu tidak ada garisnya
Tapi ini karena permukaan halus, kemudian ininya ketebalan bagian ininya itu sangat besar ya. Kalau ini kan miring ya. Kalau ini slope-nya itu lebih tinggi, lebih curam, sehingga kalau dilihat itu untuk lebih memperjelasnya harus ada garisnya di sini. Itu hanya untuk contoh-contoh tertentu ya. Menghasilkan permukaan vertikal ya, slope seperti ini. Apa tidak ada slope, bentuknya curam, ya ini digambarkannya dengan garis. Nah ini juga untuk pepotongan sebuah silinder, ini ada contohnya ya. Kalian bisa baca saja ya. Seperti itu, kemudian ini untuk menggambarkan tepi halus dan sudut tajam. Ya mungkin ini akan dibahas minggu depan saja ya. Ini apa? Karena kan minggu depan itu bahannya lebih sedikit ya dibandingkan yang lain. Jadi mungkin karena ini kan modulnya sebenarnya 2 modul yang digabungkan ya, 2 pertemuan digabungkan karena setelah UTS akan ada praktik untuk penggunaan AutoCAD-nya ya. Jadi ini akan saya lewat saja ya. Akan dijelaskan juga minggu depan, kemudian contoh-contoh ini dan ini juga akan minggu depan saja ya, karena tidak terlalu ya, karena menyambung dengan yang lain juga ya. Tapi bisa kalian lihat saja ya, nanti saya akan kirimkan file yang terbarunya ya, termasuk tugasnya ini. Nah, jadi tugasnya ini yang contoh nomor 2 ya, saya jelaskan sebelum kita akhiri. Jadi gambarkan 3 buah pandangan ortogonal pada tempat yang telah disediakan. Nah, ini tempat yang telah disediakannya itu seperti ini ya. Kemudian proyeksi sudut pertama atau proyeksi Eropa. Jadi bagian sini itu yang mana ya? Ini ada depan ya. Depan. Kemudian ini tempatnya kan di kanan ya, sebelah kanan, tapi ini sebenarnya adalah tampak kirinya ya. Ini pandangan kiri. Jadi ini yang perlu dilihat. Ini tampak depan. Ini tampak kiri ya. Karena ini kan proyeksi Eropa. Jadi tampak kiri ditempatkannya di kanan. Karena kan kalian dimintanya tempatnya sudah disediakan ya. Ini walaupun ada di tempatnya di atas, ini merupakan tampak bawah ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, jadi ini tampak depannya ya sesuai dengan yang dilihat di sini ya. Jadi ini garis nyatanya seperti ini, kemudian nanti ada garis putus-putusnya ya, yang bagian ini, kemudian yang bagian ini juga ada garis putus-putusnya. Nah, kemudian untuk seharusnya sudah cukup jelas ya, jadi setiap segi 4 itu ukurannya adalah 1 cm ya. Ini 1 cm, satu kotak, kalau jarak antara ini semuanya setengahnya ya. Jadi ini adalah setengah senti. Yang ini juga setengah senti ya. Ini antara kotak ini dengan ini itu setengah senti. Jadi bagian ini itu ada di tengah-tengahnya ya. Berarti setengah senti. Jadi ini 1, jadi 15 mili seperti itu. Yang bagian ini ya tampaknya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kenapa itu tampak depannya dilihat dari sisi yang sebelah situ, Pak? Kenapa nggak dari yang sebelah yang memberikan informasi lebih banyak kan yang dari kotak 4 itu, Pak? Ya, kenapa di sini ya? Tidak di sini atau di yang lain ya? Iya, Ini Pak. karena dari soalnya sebenarnya. Oh gitu. Tapi Ini kan, kalau jadi kalau misalkan ada ini, kalau ada tanda ini berarti tampak depannya harus ini, mengikuti yang ini. oh gitu ya. Ya. Tapi kalau kita misalkan nggak dari soal begitu, benernya tampak depan tuh dari yang Bapak tulis itu ya? Atau masih salah? Masih yang ini juga sebenarnya sudah bisa jadi tampak depan kalau saya kira ya. Karena ini kan yang bagian ininya lebih panjang ya dibandingkan ketinggian di sini.
Jadi diusahakan ya yang paling ininya dulu, yang paling panjang. Kemudian jadi dimensi ini kan lebih panjang dibandingkan ini ya. Jadi biasanya seperti itu. Walaupun memang kalau ini kan bentuknya kan hanya geometri saja ya, tidak beraturan, bukan bentuk yang sebenarnya. Jadi sebenarnya bentuk khasnya ya bisa saja yang mana, tapi ya saya kira yang depannya juga sebenarnya yang ini juga, yang ke belakangnya kan hanya ketebalannya saja. Ya intinya kalau ada di soal ada bentuk panah itu berarti itu ya, itu adalah tampak depannya ya, mau tidak mau seperti itu. Oke, makasih Pak. Jadi ini tampak depannya, tadi sudah dihapus ya. Ini depan, ini walaupun ada di kiri kan kalian harus menggambarnya di sini ya. Ini karena ini proyeksi Eropa, jadi ini merupakan tampak samping kiri ya. Jika ini depan, berarti kirinya adalah di sini ya. Betul ya. Bagian ini adalah bagian atasnya yang ada di sini. Bagian ini itu ada yang ada di sini. Nah, jadi bagian ini itu adalah garis putus-putus nantinya di sini ya. Kan kita melihatnya di sini ya. Jadi ini bagiannya kan tidak terlihat ya. Lalu satu lagi ini ditempatkannya di atas, tapi sebenarnya ini adalah pandangan bawah ya. Jadi kita melihatnya dari bawah sini. Jadi bagian bawah yang terlihatnya pasti yang bagian sini, ini, dan ini. Ini juga terlihat. Bagian sini, gambar ini pasti menjadi garis putus-putus ya. Seperti itu. Jadi sudah ada garis bantunya ya di soalnya, tapi ini tidak perlu digambarkan juga ya. Jadi langsung saja menggunakan penggaris dari sini ke sini itu berapa ya. Jadi dari sini ke sini itu berapa jaraknya. Kan 2,5 kotak ya, jadi 2,5 cm seperti itu. Jadi ininya tidak perlu ada lagi ya. Sama seperti soal nomor 1, ini langsung saja digambarkan seperti itu. Tidak perlu dituliskan ini depan, kiri, bawah juga tidak perlu ya. Nanti kan bisa dilihat jawabannya ya. Permisi Ya Pak. silakan ya. Mau tanya, itu kan yang di bawah itu berarti nanti ada 2 garis lurusan gitu ya Pak? Soalnya itu agak nggak kelihatan yang sebelah sana. Ya coba di annotate bisa nggak? Yang ini ya. Ini ada lubangnya. Ini ya lurusnya ini ke sana. Yang ini Pak. Ini berarti lurusnya dari depan sampai ke sana ya, sampai ke belakang. Ya. Berarti nanti 2 garis kayak gini ya Pak? Ya betul di sini nih. Oke Pak. Di antaranya. Yang lain juga seperti itu ya. Yang lain juga sudah cukup jelas ya. Jadi ini sampai ke belakang sini, yang ini juga sampai ke sini, ini sampai ke sini. Jadi sesuai dengan gambar ini saja. Sama mau tanya itunya Ya. Pak, apa tanda proyeksi Eropanya itu yang bawah itu harus ditulis Oh juga. tidak perlu ya. Oh, Karena tidak. kan ini sudah ada di soalnya. Jadi tidak perlu ya, ini yang sama juga nomor 1 juga tidak perlu. Jadi ini langsung gambar ini saja. Jadi gambarnya itu nanti ada 6 ya, 6 kotak ya, 6 gambar gitu. Tidak perlu yang lain-lainnya ya. Sesuai yang ditanyakan ya. Yang ininya juga tidak perlu ya. Ya. Silahkan yang lainnya. Jika ada yang kurang begitu jelas ya, kalian bisa coba dibayangkan ya. Harus bisa membayangkan, lalu jika ada yang masih bingung ditanyakan. Jadi ini pandangan depan, kemudian bagian ini adalah tampak kiri ya. Jadi dilihatnya dari sini. Yang akan digambar di sini adalah tampak dari bawahnya sini.